guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. You're listening www.bsifm.com. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan BSI. BSI Radio, ceriakan harimu. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan, senang rasanya saya bisa kembali hadir tentunya dalam program Buletin Info Indonesia 29 Juni 2020. Selama 30 menit ke depan, saya akan mengisi ruang dengar kamu dengan berbagai informasi yang terbaru dan menarik melalui streaming www.bsifm.com yang pastinya sayang bila Anda lewatkan. Informasi pertama mengenai tindak kriminal yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Telah terjadi penodongan pada staf LPSK, Elwon Ebenhard Talakua berusia 25 tahun. Staf LPSK menjadi korban penodongan orang yang tak dikenal. Elwon mengaku bahwa dirinya ditodong menggunakan pistol. Kejadian tersebut berlangsung pada bulan Februari tahun 2020. Elwon sedang berkunjung ke rumah temannya di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lalu, segerombolan orang datang dan mengajaknya berkelahi bersama kedua temannya yang saat itu juga langsung dihajar oleh beberapa orang yang diduga mabuk akibat minuman keras. Tidak tinggal diam, Elwon pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Namun, hingga saat ini polisi belum menemukan pelaku tersebut. Kemudian juga berita selanjutnya datang dari Isabel Talakua, mahasiswi Universitas Kristen Indonesia berusia 19 tahun, telah terjadi pencurian motor di Jakarta Timur. Tepatnya pada tanggal 15 April 2020, pelaku melancarkan aksinya pada pukul 1 malam. Dan aksinya tersebut terekam pada kamera CCTV. Pelaku ada 2 orang. Dan ternyata, pelaku juga tinggal di daerah dekat rumah korban. Kemudian kasus tersebut diserahkan pada pihak kepolisian dan proses hukum akan terus berjalan. Berita ini datang dari seorang wanita bernama Wanda Maulida yang berusia 19 tahun, berprofesi sebagai staf karyawan yang juga menjalani WFH. Wanda mengatakan bahwa dengan menjalani WFH ini dapat mengurangi penyebaran corona jika dilakukan dengan serempak dan warga mengikuti sesuai instruksi pemerintah. WFH sendiri juga memiliki plus dan minusnya. Salah satu plusnya itu, kita bisa bekerja sekaligus memanfaatkan kegiatan ini untuk berkumpul bersama keluarga dan tidak terpaku pada jam kantor yang artinya punya banyak waktu luang. Dan minusnya itu adalah kurangnya fasilitas di rumah untuk melaksanakan fotokopi, scan, dan wifi yang menunjang kegiatan ini. Dan juga di daerah rumahnya ada bantuan sosial berupa sembako. Masih banyak berita yang telah kami siapkan untuk kawan BSI. Tentunya penasaran bukan? Mari simak berita-berita terupdate setelah komersial break berikut ini. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, BSI aja. You're listening www.bsifm.com. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. Masih bersama Buletin Info Indonesia, kawan BSI, setelah mengetahui plus dan minusnya dari para pekerja yang menjalani WFH, pengakuan dari seorang ayah bernama Hardi yang berusia 37 tahun yang memiliki anak kelas 2 SD. Hardi mengatakan bahwa plusnya dari kegiatan ini adalah sebagai orang tua, kita bisa mengerti cara belajar anak. Dan minusnya adalah apabila tidak punya paket data, tidak bisa mengikuti pelajaran, dan waktu untuk mengerjakan tugas terlalu cepat. Kegiatan Learn from Home ini juga akan efektif untuk mengurangi rantai penyebaran corona apabila setelah anak selesai belajar tetap berada di rumahnya.
Peran penting sebagai orang tua dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan semangat dan perhatian terhadap anak yang sedang melakukan home learning dan selalu mengisi paket internet agar anak tidak tertinggal dalam home learning. Berita selanjutnya datang dari perekonomian salah seorang warga, Alfia Apsari, 25 tahun, penjual kue yang mengaku mengalami penurunan omset per bulan akibat coronavirus. Sejak pandemi ini, banyak toko-toko kue yang mengalami penurunan karena hanya bisa berjualan lewat online. Banyak juga yang bahkan tokonya ditutup. Dan tak lupa, setiap toko juga selalu menjalankan bisnisnya sesuai dengan protokol kesehatan. Keadaan warung makan Tegal selama pandemi COVID-19. Menurut Ibu Tuti, 48 tahun, pemilik warung Tegal atau warteg, meskipun warteg tetap buka, pelanggan tidak diperbolehkan untuk makan di warteg. Harus dibawa pulang, karena harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga, warung Tegal mengalami penurunan omset yang cukup drastis, karena masyarakat tentunya lebih memilih untuk memasak di rumah. Berita selanjutnya datang dari dunia politik, kuliner, dan lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Tentunya yang telah kami kemas secara rinci untuk kawan BSI. Jangan kemana-mana, tetap di Info Indonesia. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah di Asia aja. You're listening www.bscfm.com. BSC Radio, curiakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu. Masih bersama Buletin Info Indonesia, kawan BSI, berita selanjutnya mengenai masalah politik. Seorang mahasiswa ISIP Jakarta, Eva, berpendapat soal pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dari awal terdengar isu mengenai COVID-19 ini, pemerintah masih saja menerima penerbangan internasional. Jika pemerintah langsung menutup penerbangan internasional untuk sementara pada saat isu COVID-19 itu sudah mulai merebak, mungkin masih bisa dinetralisirkan. Pemerintah juga diminta untuk lebih bijak lagi, seperti pada saat Menkes minta semacam lockdown, tetapi Menhub tetap mengoperasikan transportasi umum. Dan khususnya, pemerintah Jakarta harus lebih berani mengambil resiko. Misalnya, warga yang nekat keluar wilayah Jakarta harus benar-benar dilarang masuk ke Jakarta, dan seharusnya diberi sanksi tegas. Kini, ada pendapat dari seorang guru SMK, Sukma Aprilita, tentang pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan tentang pendidikan dalam wabah COVID-19. Kegiatan belajar di rumah saja rupanya tidak berjalan dengan efektif seperti biasanya. Masa belajar di rumah saja sudah berjalan 3 bulan, tetapi rupanya banyak peserta didik yang bilang mereka tidak paham beberapa pelajaran. Walaupun sudah menggunakan aplikasi tatap muka, pemahamannya tidak cepat tanggap seperti kegiatan KBM seperti biasanya. Dan juga, pemerintah belum sepenuhnya siap dalam menerapkan sistem belajar di rumah saja. Karena nyatanya, masih banyak kendala dalam kegiatan tersebut. Kawan BSI, sebagai berita penutup Buletin Info Indonesia, saya akan memberikan sedikit informasi untuk para pecinta kopi. Informasi terkini datang dari staf For Coffee, Maudy Mariana, 21 tahun. Tentunya, kawan BSI tidak asing lagi jika mendengar For Coffee, bukan? For Coffee startup bermodel bisnis kedai kopi yang berkualitas tinggi bagi seluruh pecinta kopi di tanah air. For Coffee sendiri sudah berdiri sejak bulan Agustus tahun 2018. Dan baru-baru ini, For Coffee menjalin kerjasama dengan Disney Indonesia untuk merayakan ulang tahun Disney ke-90. Gerai For Coffee juga sudah memiliki 93 outlet yang tersebar,
Yang paling banyak memang di wilayah Jakarta. Dengan dukungan mesin-mesin canggih, tujuannya tentu saja untuk memberikan kopi-kopi terbaik yang disajikan dengan sepenuh hati bagi seluruh pelanggannya. For Coffee, sebagai coffee shop juga telah memiliki aplikasi mobile sendiri. Aplikasi mobile yang bisa diunduh di iOS App Store dan Google Play Store. Jadi, di tengah pandemi corona ini, For Coffee tetap dapat melayani dengan order by aplikasi. Demikianlah sejumlah berita menarik yang dapat saya sampaikan. Informasi terakhir sebagai penutup berita hari ini datang dari seorang ibu rumah tangga. Tidak terasa, telah mengantarkan kita pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita sudah sampai di penghujung acara pagi ini. Jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Saya Raihana Nur Sausan, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah tangga Ana Oktaviana berusia 50 tahun. Peran ibu rumah tangga semakin besar di tengah pandemi corona. Sejak work from home ini, Ibu Ana tinggal bersama suami dan kedua anaknya. Kedua anaknya juga menjalani learn from home. Semenjak PSBB, Ibu Ana dan suami berbelanja kebutuhan rumah untuk stok selama 1 bulan saja, karena tidak ingin menumpukan bahan makanan terlalu banyak dan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai seorang ibu, ia juga selalu menyiapkan vitamin dan madu untuk anggota keluarganya. Terkadang, mereka juga melakukan senam di rumah, sekitar 30 menit sampai 40 menit dilakukan dengan rutin. Halo guys, sekarang BSI udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah di Asia aja. You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. BSI Radio, ceriakan harimu.